Salah satu karya yang menjadi kerajinan khas dari pulau paling selatannya Indonesia adalah tenun ikat Rotendao. Tenun ikat ini sudah ada sejak ratusan tahun silam dan sudah menjadi peninggalan turun-menurun dari nenek moyang. Kedewasaan wanita Rote bukan hanya dilihat dari usianya, tapi juga dari kemampuannya mengikat motif, mencelup, dan menenun. Jika keahlian tersebut sudah dikuasai, maka wanita tersebut dianggap pantas untuk berumah tangga. Seperti Mama Agustina dan Mama Dorcas, yang sudah menenun dari mereka masih ada di sekolah dasar. Mama adalah sebutan untuk para ibu pengrajin tenun di Rote. Bukan hanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, tetapi juga seringkali dikenakan dalam acara penting seperti tradisi adat ataupun perayaan. Pulau Rote juga disebut sebagai Nusa Lontar. Karena secara alami, pulau ini dipadati pohon lontar dari pesisir hingga perbukitan. Hampir 90% dari warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Bahkan mereka bilang, untuk masalah perut, mereka nggak pernah khawatir selama masih ada lontar. Tanaman yang disebut pohon kehidupan itu, hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Yernias, yang memanfaatkan air nira lontar untuk diolah menjadi gula di perkarangan belakang rumahnya. Ngambil airnya gimana, Pak? Kita ambil saja pakai jergen di atas. Oh gitu. Iya, nanti toa di sini. Tempat baru Diproses, dimasak gitu. Iya. Caranya diperes atau di... Tidak, Oh, oke. langsung potong. Oh, langsung keluar tuh airnya. Iya. Kalau sudah gepe, kita potong, dia punya air sudah keluar. Pak. Jadi kita mau nyobain nih, Pak. Iya. Gimana cara ininya, Pak, biasanya, Pak? Dah, coba, Pak. Mana sih? Mana? Kebanyakan lagi. Terus? Dari apa ini, Pak? Dari pohon lontar. Daunnya, Pak? Ya, dia punya daun. Kalau ini tahannya berapa lama? Itu tidak 1 bulan juga, dia sudah rusak. Udah rusak. Iya. Jadi harus bikin lagi. Iya, harus bikin baru. Ini berarti pohonnya ini punya Bapak semua yang di Iya. sini ya? Oke. Kalau misalnya udah jadi nih, Pak, paketannya tuh kayak gimana? Per 5 liter gini? Iya. Oh, biasanya orang-orang pada beli si 5 liter ini. Iya. Yang beli sekitar lokal aja atau Bapak ke pasar kota atau di sini-sini aja? Lokal. Di sini aja berarti. Selain diolah menjadi gula, melalui lontar mereka bisa membangun sejumlah kearifan lokal. Seperti menjadi bahan bangunan rumah, bahan anyam untuk membuat topi tiilangga yang merupakan simbol kebesaran laki-laki di Rote, dan juga sebagai bahan pembuatan sasando, alat musik tradisional Rote yang sudah mendunia. Untuk mengenal lebih dekat dengan sasando,
kita mengunjungi rumah Bapak Herman yang merupakan seorang pengrajin sekaligus seniman yang paling diandalkan di Pulau Rote. Masyarakat Rote menyebut alat musik ini sasandu, yang artinya bergetar atau berbunyi. Alat ini dimainkan dengan cara dipetik, dan katanya sudah digunakan di kalangan masyarakat Rote sejak abad ke-7. Dalam menekuni sasandu itu ada ketenangan. Seperti penemuan sasandu gong itu oleh 2 orang pengelana yang terdampar di Pulau Dana. Mereka terdampar di Dana dan mereka ditawan oleh Raja Dana. Lalu mereka 2 masing-masing nama Sangguana. Yang satu nama Sangguana Tulo dan yang satu nama Sangguana Manukoan Dorosai. Rangkaiannya ialah setelah mereka di dalam tahanan mereka menangis dan berkata-kata dengan syair-syair Rote. Lalu biasa kalau meratap tangis begitu, tangan ini kan bisa puku-puku di apa-apa saja, jadi tangan mereka sentuh kena puku-puku, kena tali ikatan pintu tahanan. Jadi dia mengeluarkan nada. Lalu datang Putri Raja dengan penjaga tawanan. Si Putri Raja menawarkan mereka berdua pergi menyanyi di ruang raja untuk menghibur ayahnya. Mereka 2 akan dibebaskan dan dia nafsir ingin kawin dengan si Sangguana. Si Sangguana dengan Manokoa minta kesempatan 2-3 hari untuk membuat tali yang bisa dipindah-pindahkan. Jadi mereka sempat membuat tali kecil yang dibuat dari itu kulit arinya pohon waru. Nah itu mereka panjang di haik-haik yang karena dulu itu haik, sehingga dong rangkai-rangkai jadilah bunyi yang bagus. Lalu jadilah sasandu yang sederhana. Sasando sering dimainkan untuk mengiringi masyarakat ketika berkumpul dan bernyanyi bersama. Sehingga dengan sasando, timbul kebersamaan di pulau ini. Setelah melihat kehidupan masyarakat lokal dengan beragam keunikan karyanya, kita juga ingin mengetahui gimana caranya masak salah satu masakan khas sederhana yang ada di pulau ini. Chef, jadi kita mau masak apa nih, Chef? Hari ini kita masak makanan khas Pulau Rote ya, khususnya Nembrala sini, daerah Nembrala. Jadi mereka karena selalu dekat dengan laut, jadi ya kita masak yang berhubungan dengan seafood. Oke. Jadi untuk kali ini ada cumi kuah asam. Selama 3 hari, mencoba untuk mengenal lebih dekat dengan Pulau Rote. Sampai akhirnya kita bisa melihat begitu indahnya pulau ini dalam kemandiriannya menghidupkan masyarakat setempat. Gimana selama beberapa hari ini? Tapi first impression gue kurang lama sih. Kayak gue ngerasa agak kurang lama. Terus cuman dari 3 hari ini gue belajar banyak, terutama dari dari petani lontar, dan kita di situ juga tahu kalau sebenarnya lontar tuh kayak roots-nya Rote banget gitu. Jadi mereka makan dan mereka hidup dari situ. Bahkan sebelum ada apa-apa gitu di Rote, mereka makan dari gula air itu yang mereka bilang. Ya. Dan pohonnya ada di mana-mana. Pohonnya di mana-mana. Saat
yang konturnya roti kita bisa lihat sendiri kering banget gitu. Ya. Kalau yang gue rasain, well first of all bahagia banget bisa ngelihat sunset yang wow, especially dari resort gitu kan, sedekat itu. Tapi dari rotenya sendiri yang bisa gue ambil sih kayak rote tuh masih sangat everything's very localized, kayak tadi tentang petani lontar atau nggak kayak apa sasando ya bukan sih maksudnya kayak all the jobs gitu itu masih benar-benar they make it for themselves doang, no export and no apa ya, masih rote tuh rote doang gitu. You get what I mean? Kayak bukan kalau ke tempat lain kan udah sangat amat mungkin komersil dan segala macam. Kalau ini tuh benar-benar dari orang rote untuk orang rote. Kalau gue yang paling apa ya, mungkin highlightnya banget buat gue denger ceritanya Arik sih. Kayak itu kerja keras dia tuh banyak banget loh untuk akhirnya dia bisa buat resort di sini dan dia masih punya mimpi buat project yang waste management itu. Oh, itu bagus sih. Iya kan. Tapi gue ngerasa kayak ya if you do something that you love itu bakalan gampang banget untuk lo ngelewatin semua hard worknya itu loh. Jadi kayak gue cukup terinspirasi dari situ sih, kayak gue melihat sendiri dia tuh happy banget tadi kayak dia Apa nyelam sendiri, bersihin boat, masak sendiri. Gue kayak lumayan terinspirasi dari dia sih di trip ini. Ada satu hal lagi yang bisa gue ambil selama berada di pulau paling selatan ini. Being more with less. Bukan tentang melepaskan apa yang kita inginkan, tapi tentang mengenal diri sendiri lebih dekat. Mempertanyakan apa saja yang sudah kita miliki, untuk mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup ini.